Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ahmad Mufli, NIM 1907211001999. Saya di sini akan menjelaskan mengenai proposal bisnis plan Tautek Hot. Alasan saya memilih bisnis Tautek Hot ini yakni Tautek Hot jenis makanan yang sangat dikagumi dari semua kalangan warga masyarakat di Surabaya. Ketersediaan bahan baku dan cara pembuatan yang tidak terlalu sulit juga menciptakan hal yang dapat dipertimbangkan agar kegiatan usaha ini layak untuk dijalankan. Dengan pengembangan konsep yang berbeda dengan jenis usaha lain yang sudah ada, baik dari segi resep, penyajian, dan kemasan maupun merek dagang, kami akan memiliki kekuatan yang mendatangkan minat pembeli agar tertarik dengan produk yang kami tawarkan. Visi dan misi usaha ini mengenai visi yakni menciptakan dan mengembangkan produk kuliner khas daerah yang inovatif serta kompetitif dengan memberikan pelayanan yang optimal. Yang misinya ada 4, yakni yang pertama menjadi usaha yang menghasilkan kualitas terbaik dan siap bersaing. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan lain tanpa mengubah cita rasa produk khas daerah tersebut. Mengenai yang ketiga ini, perusahaan menggunakan bahan-bahan dasar dengan kualitas yang terbaik untuk Tautek terbaik ini. Yang nomor 4 ini selalu mengikuti perkembangan zaman untuk setiap usaha dan menyesuaikan dengan keinginan pasar. Produk Tautek Hot adalah salah satu masakan khas kota Surabaya. Tautek Hot terdiri atas tahu goreng setengah matang dan lontong yang dipotong kecil-kecil dengan alat gunting dan garpu untuk memegang tahu atau lontong, telur, kentang goreng, sedikit toge, dan irisan ketimun yang dipotong kecil-kecil atau panjang seperti acar. Lalu setelah disiram dengan saus kacang dengan campuran petis di atasnya, ditaburkan kerupuk udang yang bentuknya kecil dengan diameter sekitar 3 cm dengan berbagai level kepedasannya. Jajanan khas Surabaya ini memang banyak digemari oleh masyarakat di semua kalangan karena rasanya yang enak dan khas. Walaupun Tautek terkenal berasal dari kota Surabaya, namun keberadaannya kini sudah banyak ditemui hampir di seluruh Jawa Timur. Proses produksi pembuatan Tautek ini yakni dengan memasak lagi petis dari pasar dengan menambahkan urang dan bawang putih dan bawang merah yang sudah digoreng lalu diulek dan menambahkan sedikit gula merah agar petis yang digunakan mempunyai cita rasa yang enak. Setelah itu, penggorengan tahu di atas wajan dan minyak yang mendidih dengan sesuai selera masing-masing orang, karena tahu ini bisa digoreng hingga matang ataupun juga bisa digoreng dengan setengah matang. Gorengan tahu tersebut dipotong kecil-kecil, panjang, dan lontongnya juga dipotong lalu ditata dengan konsep menggunung. Setelah itu, taruh irisan timun yang seperti acar ini di atasnya dengan toge kecil. Potongan tahu, lontong, dan kawan-kawan tersebut disiram dengan bumbu yang terbuat dari petis, air matang secukupnya, kacang tanah, cabai, dan bawang putih. Bumbu diulek atau ditumbuk sambil diaduk dengan ulekan di dalam cobekan cekung besar yang terbuat dari batu atau berbentuk seperti mangkok besar sampai bumbu ini menyatu menjadi saus yang pekat. Mengenai cabai tersebut tergantung sesuai level yang disuka. Aspek pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini adalah suatu kegiatan membagi
suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang sama. Dimas Ahmad menetapkan untuk pemasaran produk kuliner ini di depan Stadion Gelora 10 November, Surabaya, yang dianggap merupakan pasar potensial yang paling menguntungkan. Alasan Dimas Ahmad memilih di depan Stadion Gelora 10 November Surabaya ini sebagai segmentasi dari tahu tek hot ini karena tempat tersebut merupakan tempat yang strategis dan banyak dilalui oleh warga yang melakukan mobilisasi di tempat tersebut. Maka potensi untuk lakunya produk ini terjual sangat besar. Yang kedua ini penetapan pasar sasaran. Berdasarkan segmentasi pasar yang Dimas Ahmad pilih, maka targeting yang dituju yaitu kepada semua kalangan, dimulai dari berpangkat sampai kuli, kaum muda hingga kaum tua, serta masyarakat kalangan menengah bawah hingga kalangan atas. Semua jenis kelamin, baik pria maupun wanita yang berada di lingkungan Stadion Gelora 10 November ini. Positioning adalah terbentuknya gambaran cocok yang menjadi alasan bagi konsumen atau pelanggan tertarik untuk membeli produk tahu tek hot ini. Secara umum masyarakat membutuhkan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, serta sehat dan bergizi. Produk ini diharapkan dapat mempertinggi nilai jual dan menjadi alternatif di bidang kuliner. Strategi pemasaran ada 5. Yang pertama, slogan tahu tek hot adalah rasa pedasnya hot tapi di kantong bikin adem. Yang kedua, pembuatan kedai yang bernuansa klasik dan menarik. Dan yang ketiga ini menerima pesanan untuk acara. Yang keempat ini promosi akan dilakukan melalui jaringan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, pamflet, dan brosur. Yang kelima ini komitmen pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati dengan makanan yang bersih dan bergizi. Sumber daya manusia. Di dalam menganalisis sumber daya manusia, bisnis kami membagi beberapa bagian yang terdiri dari general manager, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, dan karyawan. Yang pertama, general manager. Di sini sebagai koordinator utama yang biasa mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan usaha ini sehingga barisan yang teratur. Manajer pemasaran bertanggung jawab dalam pemasaran dan pelayanan konsumen serta melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperluas jaringan dalam perkembangan usaha ini. Dan manajer produksi ini bertanggung jawab atas keberlangsungan produksi seperti pembuatan desain produk sesuai dengan keinginan konsumen dan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan lain sebagainya. Manajer keuangan ini bertanggung jawab dalam mengatur semua aspek keuangan baik pemasukan dan pengeluaran usaha ini. Dan yang terakhir, karyawan. Karyawan ini aspek yang paling penting dalam terlaksananya tahu tek hot ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, karyawan akan diambil dari masyarakat dan yang nantinya dilatih kemampuan dalam membuat tahu tek hot yang mempunyai cita rasa yang berlevel tinggi. Yang terakhir mengenai analisis keuangan. Analisis keuangan ini ada 5, yakni yang pertama biaya investasi, biaya produksi, pendapatan, biaya operasional, dan laba rugi. Mengenai biaya investasi ini totalnya yakni ada 9.900.000 yang terdiri dari sewa kedai 1 tahun, cobek, gunting, wajan,
piring, kompor, tabung LPG, dekorasi, sendok, dan garpu. Mengenai biaya produksi ini totalnya yakni 235.000 per hari. Jika sebulan maka dikalikan 30, maka hasilnya yakni 7.050.000 per bulan. Biaya produksi ini meliputi yang pertama pembelian tahu, kerupuk, toge, timun, kacang, udang, gula aren, beras, godong, biting, air, lombok, bawang putih, bawang merah, petis, teh, dan jeruk. Mengenai pendapatan, yakni totalnya 705.000 per hari. Jika satu bulan maka dikalikan 30, maka hasilnya 21.150.000. Untuk biaya operasional ini totalnya 11.200.000 per bulan, yang meliputi biaya listrik, 2 gaji karyawan, dan 3 gaji manajer. Mengenai laba rugi, perusahaan ini mengalami laba sebesar 2.900.000. Laba rugi ini perhitungannya yakni pendapatan dikurangi biaya operasional dikurangi biaya produksi.